Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan hadis tentang zalim. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sungguh aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Tidak ada yang berhak mengharamkan sesuatu kepada Allah kecuali Allah sendiri. Kita saksikan beberapa dan banyak orang Mu'tazilah, Ahlul Kalam, diikuti oleh firqah-firqah dalal, berani mewajibkan sesuatu kepada Allah. Allah wajib begini, Allah wajib begini, Allah wajib begini. Tentu tidak berhak dan tidak ada kewajiban apapun bagi Allah. Wajibkah Allah memasukkan orang-orang soleh ke dalam surga? Enggak. Wajibkah Allah menyiksa iblis, Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun? Enggak wajib. Terserah Allah. Allah tidak punya kewajiban apa-apa dan Allah tidak ada yang tidak boleh dilakukan. Kecuali Allah sendiri yang mengharamkan sebagaimana di sini. Ini untuk menunjukkan betapa Allah membenci kedzaliman itu. Sampai Allah katakan, Inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku haramkan kedzaliman atas diriku sendiri. Jadi mustahil Allah berbuat zalim. Allah menyiksa tidak mustahil. Allah membunuh tidak mustahil. Allah menghidupkan, mematikan, menghancurkan tidak mustahil. Yang mustahil adalah Allah zalim. Jadi seandainya Allah menciptakan Abu Jahal, Abu Lahab tanpa perantara ayah dan ibu misalnya, Allah ciptakan Abu Jahal, Abu Lahab dengan tangannya, atau Adam lah ya, Allah ciptakan Adam, Allah telah ciptakan Adam dengan tangannya. Setelah itu Allah masukkan Adam ke dalam neraka. Zalimkah Allah? Tidak zalim. Tidak zalim. Kenapa? Karena Allah menyiksa milik dirinya sendiri. Allah bikin sendiri, Allah ciptakan sendiri, Allah hidupkan sendiri. Setelah itu Allah siksa sendiri. Terserah Allah. Zalim dari mana? Kemarin kita contohkan, ya kan? Saya bikin mainan sendiri. Setelah mainan saya jadi, saya injak-injak, saya banting, saya bakar. Apakah saya salah? Apakah saya zalim? Tentu tidak. Karena itu bikinan saya sendiri. Padahal saya makhluk, mainan itu makhluk. Allah bukan makhluk, Adam dan siapapun adalah makhluk. Maka ketika saya tidak salah menyiksa, membakar mainan saya, Allah lebih tidak salah lagi, lebih tidak zalim lagi. Mau menyiksa Adam, mau menyiksa Abu Jahal, mau menyiksa siapapun, terserah Allah. Allah menyiksa milik dirinya sendiri.
Ya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku jadikan kezaliman sesama kalian itu juga haram. Fala tadzalamu, maka jangan sekali-kali saling mendolimi. Kalau kita berbuat dosa kepada Allah, kita duduk sendirian beristighfar, ampuni aku ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, selesai. Tapi kalau yang antum dolimi sudah mati, yang antum ambil haknya entah kemana sekarang, yang antum dolimi sekarang sudah tidak bisa antum cari, gimana coba? Ya, maka jangan pernah kita mendolimi sesama manusia, walaupun orang kafir, bukan hanya sesama muslim, walaupun orang kafir. Si kafir ini yang kita dolimi ini, Pak Pendeta misalnya, dia nggak salah apa-apa, kita kelepak, kita tendang, kita pukul, lalu dia berdoa kepada Tuhannya supaya membalas kita. Allah kabulkan apa tidak? Allah kabulkan apa tidak? Allah kabulkan. Walaupun dia minta kepada Tuhan, oh namanya bukan Allah misalnya, Allah kabulkan. Kenapa? Karena saking bencinya Allah terhadap kedoliman. Allah benci sekali terhadap kedoliman. Bukan miliknya kita ambil, bukan hak kita ambil, itu dolim. Ya. Termasuk bukan hak kita, itu hak penguasa kita ambil, ini pun dolim. Maka termasuk dolim adalah mengatakan, saudara-saudara besok 1 Ramadan, saudara-saudara besok 1 Syawal, padahal saya bukan penguasa. Ini dolim. Karena yang berhak mengumumkan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal adalah penguasa. Mengambil hak orang lain, ini namanya dolim. Saya memotong tangan anak saya karena anak saya mencuri dalam rangka melaksanakan perintah Allah, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik laki dan perempuan, potonglah tangannya. Saya ingin melaksanakan ayat itu. Anak saya kebetulan mencuri, dia ngaku sudah di atas nisab. Saya ambil golok, saya potong tangan anak saya, maka saya telah berbuat zalim. Kenapa? Saya telah mengambil hak penguasa yang berhak memotong tangan pencuri, yang berhak merajam orang yang berzina, yang berhak mengumumkan perang kepada negara lain, kepada siapapun, termasuk yang berhak mengumumkan 1 Ramadan, 1 Syawal, yang berhak membuat angkatan perang, itu hanya penguasa. Selain penguasa yang sah tidak berhak. Maka walaupun tujuan saya mengamalkan ayat itu, tetap saya zalim dosa. Kenapa? Tadi mengambil hak orang lain itu namanya zalim. Berarti saya telah mendolimi penguasa. Gitu ya. Dari sinilah tegak ucapan Ibnu Mas'ud, kam min muridil khair la yusibahu. Berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan, berniat baik, tapi tidak sampai kepada kebaikan itu. Jadi niat baik, niat ikhlas karena Allah belum cukup. Masih ada satu lagi. Kan syarat diterimanya ibadah 1 apa 2? Syarat diterimanya ibadah 1 apa 2? 2. Selain niatnya baik, ikhlas karena Allah, satu lagi apa? Caranya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang mengatur atas perintah Allah bahwa penguasalah
presiden lah, raja muslim lah, khalifah, amirul mukminin yang berhak memotong tangan pencuri, membunuh, mengkisos orang yang membunuh, merajam orang yang berzina, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk menikahkan seorang wanita yang tidak punya wali. Maka saya, antum, dan siapapun tidak berhak menikahkan wanita yang tidak punya wali, nggak punya ayah, nggak punya kakek, nggak punya abang, pokoknya nggak punya wali, atau walinya kafir semua, dia sebatang kara masuk Islam, gitu ya. Lalu nikah, bolehkah antum menjadi wali, saya menjadi wali? Tidak boleh, harus penguasa. Ya, alhamdulillah penguasa kita telah menunjuk satu badan, yaitu KUA penghulu. Maka di luar KUA penghulu tidak sah kalau dia tidak punya wali. Kalau wanita itu tidak punya wali, kecuali dia punya wali, ya nggak perlu KUA, nggak perlu penghulu, udah sah ya. Kecuali ingin dapat surat nikah, ya tentulah ya harus lewat KUA. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini firman Allah ya, tapi tidak ada di Al-Quran. Kullukum dhalun, seluruh kalian pasti sesat. Jadi saya, antum, siapapun sesat. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri hidayah. Jadi yang tidak sesat itu bukan yang dermawan, penyabar, penyantun, pemberani, berbakti kepada orang tua, rajin sholat, rajin saum. Enggak. Berapa banyak orang rajin sholat, rajin saum tapi sesat, nyembah kuburan, minta-minta kepada orang yang sudah mati. Jadi yang tidak sesat adalah yang diberi hidayah oleh Allah. Disinilah kita tidak boleh sombong. Saya dermawan, saya rajin sholat, saya paling berbakti kepada orang tua, saya jujur, amanah. Apa iya Allah sesatkan saya? Sombong, sombong sekali. Berapa banyak orang jujur, amanah, dermawan, pemberani di muka bumi ini, tapi akhirnya kekal di neraka selama-lamanya. Ada banyak. Kenapa? Tidak diberi hidayah oleh Allah, tidak keluar syahadat dari mulutnya, tidak bertauhid, berbuat syirik. Kenapa? Karena tidak diberi hidayah oleh Allah. Antum kira Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib orang-orang jahat? Tidak, mereka orang-orang baik. Abu Thalib apalagi ya, orang-orang baik. Cuman karena tidak diberi hidayah oleh Allah, akhirnya tidak keluar syahadat dari mulutnya. Ketika seseorang belum pernah keluar syahadat dari mulutnya, ya sudah, selesai, kekal di neraka selama-lamanya. Mau jujur, mau amanah, mau dermawan, bertumpuk kebaikan pada dirinya, kalau dia kafir, tidak keluar syahadat dari mulutnya, ya jelas kekal di neraka selama-lamanya. Fastahduni, oleh karena itu mintalah hidayah kepadaku. Ya kan? Allah nggak bilang carilah hidayah, songsonglah hidayah, tempuhlah hidayah. Enggak. Allah bilang fastahduni, mintalah hidayah kepadaku. Kalau hidayah itu bisa disongsong, bisa ditempuh, bisa dicari, ya orang nggak ada yang sesat. Rasul kasih aja cara-caranya ya, supaya kalian dapat hidayah. Caranya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Selesai, nggak ada caranya. Ya tadi, yang jujur, yang amanah, yang rajin, yang berbakti kepada orang tua, yang jauh dari zina, khamr, judi, korupsi, tapi kekal di neraka selama-lamanya. Gimana kita mau sombong? Ya, jangan pernah menyombongkan
diri kita karena rajin sholat berjamaah di masjid puluhan tahun tepat waktu, hampir setiap malam sholat malam, separuh hartanya lebih diinfakkan fisabilillah, lalu merasa aman, nggak mungkin Allah sesatkan saya. Ya. Insya Allah belum lama kita cerita tentang iblis kan. Antum masih ingat? Iblis itu siapa? Luar biasa solehnya iblis itu, mempunyai kedudukan yang luar biasa, bahkan hampir-hampir menyaingi derajat Jibril. Cuman Jibril dari kalangan malaikat, iblis dari kalangan jin. Luar biasa ya. Bahkan yang memimpin para malaikat memerangi jan dari bangsa jin yang berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, yang memimpin adalah iblis, bukan Jibril. Berarti iblis luar biasa hari. Ada rasa ujub, ada rasa ujub bangga diri di hati iblis. Jibril nggak tahu, Mikail nggak, maka Allah uji Jibril untuk tunduk, untuk memuliakan, untuk sujud kepada makhluk yang baru saja diciptakan oleh Allah. Istilah kita bocah kemarin sore ya. Sementara iblis senior luar biasa, jasanya luar biasa, kemuliaannya luar biasa, disuruh tunduk sujud kepada anak kemarin sore ya. Dan iblis tidak kuat, iblis tidak lulus. Jadilah seperti apa yang kita ketahui, menjadi makhluk terlaknat di jagat raya alam semesta dan akan kekal di neraka selama-lamanya. Dan iblis tahu, iblis sadar, maka iblis memohon kepada Allah supaya diberi waktu yang panjang untuk menjerumuskan anak cucu Adam supaya sama-sama dengan dia kekal di neraka selama-lamanya. Ini luar biasa dendam kesumat iblis terhadap Adam. Dengan sebab Adam engkau usir aku dari surga ya Allah, maka berikanlah aku waktu. Dan Allah berikan waktu sampai hari ini, sampai besok, sampai lusa, sampai sangkakala ditiup. Inilah iblis. Nah, kita kayak apa? Kita ini siapa? Ya. Cuman sekedar sholat 5 waktu berjamaah di awal waktu dan seterusnya, lalu kita membanggakan diri, lalu merasa aman, tidak mungkin disesatkan oleh Allah. Ini kita terkena tipuan iblis. Ahdikum, ini mestinya ada huruf ya, ahdikum, tapi ya-nya hilang menjadi ahdikum. Karena apa? Karena sebagai jawab dari syarat fastahduni, jika kalian minta petunjuk kepadaku, aku pun akan berikan petunjuk kepada kalian. Jadi intinya di hadapan Allah itu harus apa? Harus apa? Harus merendah, merasa kotor, merasa hina, merasa kecil, merasa banyak dosa, begitu. Jangan merasa sebagai ahli ibadah, ahli taat, berilmu, jangan pernah. Seandainya kita berilmu, ilmunya banyak, yang ngasih ilmu siapa? Kan Allah. Seandainya kita sholat, saum, rajin, tepat waktu dan seterusnya, yang menciptakan siapa? Yang menciptakan sholat kita siapa? Yang menciptakan puasa kita siapa? Yang menciptakan baca Al-Quran kita, haji kita, umrah kita siapa? Kan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan menciptakan pula perbuatan kalian. Jadi perbuatan kita itu ciptaan Allah. Salat kita, saum kita, sedekah kita, baca Al-Quran, semuanya ciptaan Allah. Gimana kita mau sombong? Orang Allah yang menciptakan. Apa yang akan kita sombongkan? Orang ciptaan Allah, kecuali kita menciptakan sendiri.
Bahkan ketika Nabi perang, ini khitabnya Nabi ya, yang diajak bicara Nabi. Ketika Nabi perang, ketika perang itu Rasulullah melemparkan panah, melemparkan tombak dengan tangan Rasul sendiri. Betul-betul tenaga beliau. Apa kata Allah? Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ketika engkau melempar itu ya Muhammad, bukan engkau yang melempar, Allah lah yang melempar. Padahal jelas-jelas itu tenaga Rasulullah. Rasulullah digituin oleh Rasulullah, oleh Allah. Gimana kita? Ya, maka perbuatan-perbuatan baik kita semuanya atas izin Allah, ciptaan Allah. Gimana kita mau sombong? Yang ada kita terus bersyukur. Alhamdulillah sampai hari ini Allah ciptakan perbuatan-perbuatan yang baik. Alhamdulillah Allah tidak menciptakan pada diri kita perbuatan zina misalnya, minum khamr misalnya, berjudi misalnya. Alhamdulillah, bersyukur kita, bukan sombong. Ya ibadi kullukum ja'i'un. Wahai hamba-hambaku, semua kalian ini lapar. Jadi saya, antum dan siapapun pasti lapar. Nggak mungkin nggak? Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Jadi ketika sekarang ini kita kenyang, tidak lapar, itu karena Allah berikan makan kepada kita. Walaupun jelas kita nyendok nasi sendiri, sayur sendiri, lauk sendiri, atau disendokin oleh istri kita, pembantu kita, atau di warung, kita yakin seyakin-yakinnya tanpa izin Allah, barangkali sesuap nasi nggak akan bisa masuk ke mulut kita. Dan banyak terjadi kan, uang banyak, miliaran, bahkan triliunan, mau beli apapun bisa, tapi dia tidak sanggup mengunyah. Mulutnya tidak bisa menerima makan, harus lewat leher misalnya, atau lewat infus. Ada banyak. Siapa yang bikin begitu? Iblis? Jibril? Enggak, yang bikin Allah. Kenapa? Karena Allah nggak mau kasih dia makan. Ini kalau tidak diingatkan seperti ini, kita karena kebiasaan ya, kita lupa. Ya? Ini makanan saya yang beli, ini makanan saya nyuap, saya ngunyah sendiri. Nggak sadar bahwa itu semua atas izin Allah. Allah nggak mengizinkan, nggak mungkin kita bisa menelan satu suap. Ya. Dan itu kita saksikan saudara-saudara kita. Maka alangkah baiknya, dan itu sunnah, mengunjungi saudara-saudara kita yang sakit, nggak bisa nelen, nggak bisa jalan, boro-boro jalan, duduk saja harus didudukkan, umur masih 40 bahkan 35, itu banyak. Nah, kalau antum punya kenalan, teman, tetangga, saudara seperti itu, sering-seringlah dilihat. Ketika antum barangkali sedih karena perusahaannya nggak maju-maju, bisnisnya bangkrut, ya, melihat saudara antum seperti itu, insya Allah hilang sedihnya. Ya, hilang sedihnya. Alhamdulillah, bangkrut, hancur-hancuran bisnis saya, tapi kedua kaki saya masih utuh, kedua tangan saya masih utuh, masih bisa digerakkan. Tidak seperti tetangga saya ini. Nah, gitu. Cari perbandingan yang di bawah, jangan yang di atas, biar bisa bersyukur. Ya. Yang dilihat yang lebih berhasil, yang lebih tajir, yang lebih kaya raya, ya sulit bersyukur. Maka salah satu sunnah yang dilupakan oleh kaum muslimin hari ini apa? Mendekati orang-orang miskin, orang-orang sakit. Bahkan ada hadis qudsi yang lain, Allah mengatakan di akhirat nanti ya,
Dulu aku lapar, kenapa engkau enggak kasih aku makan? Dulu aku sakit, kenapa engkau enggak jenguk aku? Dulu aku haus, kenapa engkau enggak kasih minum aku? Ya si fulan ini kaget, ya Allah, engkau Allah Rabbul Alamin, mana mungkin engkau lapar, mana mungkin engkau haus, mana mungkin engkau sakit. Nah, Allah menjawab begitu. Ketika engkau tahu ada saudaramu yang kelaparan, lalu engkau enggak kasih makan, maka seolah engkau membiarkan aku kelaparan. Ketika ada saudaramu kehausan, engkau enggak kasih minum, maka seolah engkau membiarkan aku kehausan. Ketika ada saudaramu yang sakit, tidak engkau jenguk, maka seolah engkau membiarkan aku sakit, tidak engkau jenguk. Nyesel sekali si fulan ini rupanya, mumpung penyesalan itu belum datang, maka lihat saudara kita, kiri kanan kita, tetangga kita, saudara kita, terutama yang ada hubungan darah, barangkali ada yang kelaparan, barangkali ada yang kehausan, barangkali ada yang sakit, barangkali yang anaknya nggak bisa ikut ujian, belum bayar SPP, ya. Kita ada uang, kita bantu. Fastad'imuni ud'imkum, maka mintalah makan kepadaku. Ya, seperti tadi, karena tiap hari di atas meja makan kita selalu ada makanan, di dompet kita selalu ada uang, di kartu ATM kita selalu banyak uang, seolah kita nggak butuh. Jarang sekali kita minta, ya Allah berikanlah makan kepadaku hari ini. Gitu. Jadi minta makan itu seolah saudara-saudara kita, khusus untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza sana, di Palestina sana, ya memang nggak ada makanan, nggak ada minuman. Gitu. Padahal kita yang segar bugar, banyak uang, bahkan kaya raya, tetap disunahkan, dianjurkan minta makan kepada Allah. Walaupun akhirnya kita ke warung beli pakai uang kita sendiri, itulah pemberian dari Allah. Ya ibadi kullukum arin, wahai hamba-hambaku, seluruh kalian ini telanjang, illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian. Jadi baju kita, celana kita, gamis kita, itu pemberian dari Allah. Walaupun sekali lagi kita beli sendiri ke pasar, kita jahit sendiri ke tukang jahit, tetap itu karena izin Allah. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, akan aku beri. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail, wahai hamba-hambaku, kalian selalu berbuat dosa di malam hari, wan nahari, dan di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, aku yang mengampuni. Jadi jangan mengandalkan kita tidak berdosa, karena nggak mungkin. Saya dosa apa ya? Sholat, saum, baca Al-Quran. Saya dosa apa? Ya kita aja nggak tahu. Apalagi yang nggak tahu sunnah. Setiap sholat dosa, setiap wudu dosa, karena yang nggak paham sunnah. Wudunya caranya bid'ah, sholatnya caranya bid'ah, kullu bid'atin dolalah, kullu dolatin finnar. Apa nggak dosa? Ya, kita yang sudah kenal sunnah pun nggak boleh sombong. Banyak yang kita tidak tahu dan ternyata itu dosa. Atau kita tahu tapi kita tidak sengaja. Intinya nggak mungkin. Nggak mungkin sehari kita tanpa dosa. Tidak mungkin. Yang kita sadar, yang kita nggak sadar, yang kita tahu, yang kita nggak tahu, pasti. Maka andalkan ampunan. Maka sebuah keburukan kalau
Ada orang begini, ya Allah, kalau engkau panggil aku hari ini, aku belum siap. Dosaku masih banyak, sholatku masih belang bentong, subuh masih sering kesiangan, ya, aku belum siap. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, sholatnya nggak belang bentong lagi, subuh nggak pernah kesiangan, ya kan? Udah jauh dari dosa-dosa. 10 tahun kemudian, bolehkah dia, kalau sekarang aku sudah siap ya Allah, kalau sekarang sedikit sekali aku melakukan dosa, amalku sudah banyak ya Allah, kalau sekarang aku sudah siap, boleh? Boleh? Sombong. Ini sombong. Emang ada jaminan sholatnya, puasanya sah? Kalau sah, ada jaminan diterima? Apakah sah pasti diterima? Kalau terima pasti sah, ya. Waktu itu pernah kita bahas kalau tidak salah. Setiap kali kita sholat 5 waktu, setiap kali kita puasa Ramadan, setiap kali kita bayar zakat, haji, itu selalu ada dua apa? Dua tujuan. Setiap kita sholat 5 waktu, setiap kali kita puasa Ramadan, setiap kali kita bayar zakat, haji, selalu ada 2 tujuan. Tujuan utama? Tujuan pertama? Menggugurkan kewajiban. Apakah kita tahu kalau kewajiban sudah gugur? Harus tahu. Kalau nggak tahu bahaya. Harus tahu. Kapan kewajiban itu telah gugur? Ketika kita menutup aurat. Ini sholat, ya. Ketika kita telah berwudu, ketika kita telah mandi kalau junub, ya. Ketika kita menghadap kiblat, ketika kita baca Al-Fatihah, dan seterusnya, ilmu fikih lah, bukan pembahasan kita. Maka kita tahu kewajiban telah gugur. Harus tahu. Oleh karena itu Umar pernah sholat asar, setelah itu ngulang lagi sholat asar lagi, karena Umar tahu kewajiban tadi belum gugur, nggak sah, lupa, belum mandi junub. Maka beliau mandi junub, kemudian beliau sholat asar lagi, ya. Makmum tidak ikut sholat lagi. Ini tujuan pertama, menggugurkan kewajiban. Begitu pula saum Ramadan, ya. Habis asar saum Ramadan, ada sesuatu yang harus dikeluarkan dari perut, ya. Muntah dengan sengaja memuntahkan diri, ya, tentu belum gugur kewajiban, berarti dia utang sehari puasa Ramadan, gitu, ya. Atau bayar zakat belum sampai 2,5%, baru 2%, ya tambah 0,5%, gitu. Berarti belum gugur kewajiban. Atau pergi haji tapi tidak wukuf di Arafah, dia nggak tahu, atau mungkin ada sesuatu dia nggak bisa ke Arafah, ya nggak gugur kewajiban, nggak sah, kecuali sekedar tidak melempar jumrah, tidak bermalam di Musdalifah. Ini dosa kalau sengaja, ya, tapi tetap sah. Adapun tidak wukuf di Arafah, ya tidak sah, dan seterusnya dan seterusnya. Ini tujuan pertama dari sebuah kewajiban, menjalankan kewajiban, menggugurkan kewajiban, ya. Tujuan kedua pahala. Tujuan kedua pahala. Untuk tujuan kedua itu, jangankan antum, jangankan saya, jangankan Imam Syafi'i, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail aja nggak tahu. Dari beliau berdua membangun Ka'bah, dapat pahala atau tidak, diterima atau tidak, beliau nggak tahu. Maka beliau berdua memohon, Rabbana taqabbal minna
Ya Allah, terimalah amal kami ini, terimalah ya Allah. Karena beliau berdua nggak tahu diterima atau tidak, berpahala atau tidak. Ya. Nah, maka tidak ada satupun dari kita yang tahu apakah amal kita diberi pahala oleh Allah, diterima oleh Allah atau tidak. Bahkan ada seorang tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri, mengatakan, seandainya seumur hidup aku sholat yang diterima cuma satu, dari satu itu aku berharap. Ya, bukannya beliau merasa rugi, merasa tidak punya harapan, justru sebaliknya, dari satu itu aku berharap. Berarti ulama-ulama kita tidak merasa pede, pasti diterima, tidak. Hanya Allah yang tahu. Maka terus kita memohon. Kalau toh tidak diterima, ya nggak masalah. Yang masalah tadi tidak sah. Kalau tidak sah, masalah sekali, dan harus kita ulang. Kalau tidak diterima, ya nggak apa-apa, kan udah gugur kewajiban. Kalau diterima, alhamdulillah. Nah, bagaimana kita mengandalkan dan membanggakan sholat kita, saum kita, zakat kita, haji kita, sementara belum tentu diterima? Ya, maka yang kita andalkan apa? Apa tadi? Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, ampunan Allah. Yang betul-betul kita banggakan adalah ampunan Allah. Baru 3 hari taubat, baru 3 hari berhenti dari zina, khamr, judi, narkoba, baru 3 hari sholat, ya. Tapi diampuni oleh Allah, diampuni. Lalu mati 3 hari setelah taubat, bahkan sehari lah ya, mati, lalu diampuni oleh Allah. Selamat apa tidak? Selamat. Maka yang penting adalah ampunan. Maka seburuk apapun kita, seburuk apapun amal kita, ketika kita datang ajal kepada kita, kita katakan, aku siap engkau panggil ya Allah, asal engkau ampuni aku. Jadi betul-betul berharap itu terhadap ampunan. Jangan berharap terhadap amal kita. Betul-betul ampunan Allah. Ya. Dan itu banyak seperti itu. Belum sholat, belum saum, belum zikir, belum ada amalan. Bahkan baru saja membunuh 99, tambah satu lagi 100. Ya, ini baru mau taubat nih. Baru mau taubat. Kan ahli ilmu itu mengatakan, ya sudah, kamu tinggalkan kampungmu, tinggalkan daerahmu, daerah maksiat, pergilah ke daerah anu. Baru berjalan menuju kampung itu untuk bertaubat. Di tengah jalan mati. Belum berbuat baik apa-apa, belum sholat, belum saum, kalau di kita ya belum baca Al-Quran, belum zikir, belum wirid, belum melakukan kebaikan apapun, tapi Allah ampuni. Surga. Walaupun 2 malaikat ini sempat bersih tegang. Antum tahu ketika ada orang mati, selain didatangi oleh malaikat maut mencabut nyawa, ada satu malaikat lagi. Malaikat apa? Malaikat rahmat kalau dia beriman, beramal saleh. Atau malaikat azab kalau dia kafir, ahli maksiat. Selalu itu. Sambil membawa hanut, semacam olesan balsam begitu, dari surga atau dari neraka, tergantung malaikat yang mana, dan membawa kain kafan dari surga atau dari neraka, tergantung dia malaikat yang mana.
malaikat rahmat atau malaikat adab. Nah, ini tumben-tumbenan ada orang mati yang datang 2 malaikat selain malaikat maut ya, jadi 3 malaikat. Biasanya kan 2 ya. Jadi malaikat adab datang, malaikat rahmat datang. Karena bagi malaikat adab udah yakin betul ini bagian saya. Orang belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Ma ya'malu khairan qattu, kata si malaikat ini. Si fulan ini belum melakukan kebaikan sedikit pun, dia bagianku. Kata malaikat rahmat, enggak, ini bagianku. Si malaikat rahmat yakin betul bahwa dia sudah berniat mau tobat ya, harapan besar Allah mengampuni. Bersih tegang, berseteru. Siapa yang menang? Allah memihak ke siapa? Malaikat rahmat gitu. Berarti apa yang harus kita andalkan? Ampunan Allah, betul-betul ampunan Allah. Bukan sholat kita, bukan saum kita, bukan amal soleh kita. Walaupun tiap hari tentu kita berusaha untuk beramal soleh, tapi jangan diandalkan. Andalkanlah ampunan Allah, jangan membanggakan. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku ampuni ya. Karena Allah itu betul-betul maha pengampun, dan untuk mengampuni itu Allah nggak ada syarat. Kalau kalian mau aku ampuni, kalian harus begini, enggak ya. Seperti orang tadi, ngapain ya? Asal dia memohon ampun dan betul-betul memohon, aku ampuni, aku tidak peduli. Ada kata-kata wala ubali. Aku tidak peduli mau berbuat dosa, bertaubat lagi, bermaksiat lagi, bertaubat lagi, bermaksiat lagi, bertaubat lagi, aku tidak peduli. Aku ampuni, enggak ya. Yang jelas Allah maha pengampun. Oleh karena itu Umar pernah melihat ya, sekelompok orang, sepertinya tidak banyak, nggak sampai 10. Jadi tadinya ahli maksiat ya, berzina, minum khamar, berjudi, ahli maksiat. Kemudian dia bertobat. Nah, setelah bertobat itu dia nangis, sedih, nangis, seolah dia tidak punya harapan kalau Allah itu mengampuni. Seolah bagi orang-orang ini Allah bukan maha pengampun. Umar mengatakan, aku tidak tahu. Dulu waktu mereka berbuat maksiat itu buruk, atau justru sekarang lebih buruk? Artinya dua-duanya buruk. Ketika bermaksiat tidak peduli dengan dosa-dosa, itu buruk sekali. Ketika bertaubat lalu ketakutan, bahkan meyakini Allah nggak mungkin mengampuni, ini pun juga buruk. Kan berarti apa? Suudzon terhadap Allah, mencoret sifat Allah. Apa salah satu sifat Allah? Maha pengampun, dicoret oleh dia kan. Berarti kan mencederai tauhid apa? Asma wa sifat. Kan salah satu bentuk kesyirikan menolak sifat Allah. Berarti orang ini menolak sifat Allah, bahwa Allah maha pengampun. Buktinya dia ketakutan, nggak mungkin diampuni nih, nggak mungkin diampuni nih, dosaku terlalu banyak nih. Sebanyak apapun dosa, sebesar apapun dosa, pasti lebih besar ampunan Allah. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, tidak mungkin kalian bisa memudaratkan aku,
Jadi kalau kita caci maki Allah nih, kita jelek-jelekkan Allah nih, kita berbuat maksiat, seluruh manusia di muka bumi kafir semua, maksiat semua, fasik semua, zalim semua, Allah rugi? Tidak. Allah menjadi kecil atau berkurang kebesarannya? Tidak. Allah dapat mudarat? Tidak. Masih ada miliaran bahkan triliunan hamba-hamba Allah di atas sana yang selalu sujud, ruku, bertasbih, bertahmid, taat kepada Allah. Tidak ada yang mereka ingini kecuali satu, taat. Makan nggak pengen, minum nggak pengen, kawin nggak pengen, ini nggak pengen, itu nggak pengen, pengennya cuma satu, taat kepada Allah sesuai dengan perintah masing-masing. Karena triliunan makhluk ini ketaatannya berbeda-beda. Kalau kita kan sama ya, triliunan manusia ini ketaatannya sama, sholat, saum. Kalau umat ini ya baca Al-Quran, zikir, wirid, tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi, ketaatannya sama. Nah, ada makhluk di langit sana taat kepada Allah dengan ketaatan yang berbeda-beda. Ada yang ketaatannya itu dengan nyabutin nyawa manusia. Ada yang ketaatannya kepada Allah berupa mukulin orang tiap hari, tiap saat. Asal nggak bisa jawab 3 pertanyaan itu dipukul di antara kedua telinganya. Yang seandainya pukulan itu ditimpakan ke Gunung Uhud, hancur itu Gunung Uhud. Dan dia menjerit kesakitan luar biasa, dan ceritanya terdengar oleh siapapun yang ada di sekitar situ, di sekitar kuburan itu, kecuali 2. Yang tidak bisa mendengar cuma 2. Siapa dan siapa? Manusia dan jin. Selain manusia dan jin mendengar jeritan yang luar biasa itu. Kata Nabi, seandainya manusia mendengarkan jeritan kesakitan orang yang disiksa di dalam kubur, maka belum sampai kiamat manusia sudah habis, nggak ada manusia lagi. Kenapa? Karena seluruh manusia akan sholat, ruku, sujud, bertasbih, bertakmid, istighfar, ketakutan. Nggak ada yang mau olahraga ya, jangankan berzina, minum khamr, berjudi udah jelas haram. Ini nggak olahraga kan nggak haram ya, tapi nggak mau, saking takutnya. Ya, nikah nggak mau, nikah padahal kan halal, nggak mau, maunya istighfar, tasbih, tahmid, sholat. Ya habislah. Orang nggak ada yang mau nikah berarti nggak berketurunan kan, sementara manusia kan pasti mati, ya habis. Manusia akan habis sebelum kiamat tiba. Maka Allah tidak mau. Allah tidak mau manusia taat dengan cara-cara seperti itu. Allah mau kita semua ini taat cukup dengan Al-Quran dan Sunnah. Cukup takut dengan peringatan dalam Al-Quran dan Sunnah. Cara-cara di luar itu Allah nggak mau. Kalau Allah mau, gampang sekali. Udah tampakkan aja Jibril sekali. Ya, tampakkan aja badan Jibril sekali. Seluruh manusia di muka bumi melihat semua. Kalau nggak semuanya taat, ya. Sambil Jibril mengatakan, yang mau selamat bacalah syahadat, masuk Islam, amalkan ajaran Islam, selesai. Allah nggak mau. Allah maunya kita semua manusia taat kepada Allah dengan cukup dengan peringatan dalam Al-Quran dan Sunnah. Lebih dari itu enggak. Nah, oleh karena itu ketika seluruh manusia berbuat maksiat di muka bumi, Allah tetap besar, tidak berkurang kebesarannya sedikit pun. Nah, sebaliknya, walan tablughu naf'i fatanfa'uni, nggak ada yang bisa memberikan manfaat kepadaku. Soleh semua, baik semua, taat semua, sholat semua, lalu Allah dapat manfaat gitu? Tidak. Allah bertambah besar gitu? Tidak.
Allah bertambah agung, tidak bertambah kaya, tidak. Allah tidak mengambil manfaat apapun dari hambanya. Kita semua yang mengambil manfaat dari Allah. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai hamba-hambaku, di antara kalian yang jin yang manusia dari awal sampai akhir, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, itu hatinya seperti hati orang terbaik, ya Rasulullah lah ya. Jadi dari Nabi Adam sampai manusia terakhir semuanya baik semua seperti Rasulullah misalnya, ya. Mazada dzalika fi mulki syai'a, maka kerajaanku tidak bertambah, ya. Tetap seperti itu kerajaanku, tidak bertambah, tetap besar, tidak bertambah sedikit pun. Jadi ketinggian kerajaan Allah bukan karena manusia banyak yang menyembah Allah, tidak sama sekali. Sebelum ada manusia sudah triliunan malaikat dan jin menyembah Allah. Sebaliknya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Seandainya seluruh manusia dan jin dari Adam sampai manusia terakhir itu buruk semua, ya mungkin seperti Fir'aun semualah ya, seandainya, ya. Apa? Ma naqasa dzalika min mulki syai'a, kerajaanku, kekuasaanku tidak berkurang sedikit pun. Kalau tadi nggak nambah, ini nggak ngurang. Allah besar, Allah tinggi, Allah agung, Allah mulia sampai kapanpun, tidak bertambah dan tidak berkurang karena sesuatu. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin. Seandainya seluruh kalian manusia dan jin dari Adam sampai manusia terakhir berkumpul di satu tempat terbuka, ya, berkumpul jadi satu, tentu mudah bagi Allah untuk menyediakan tempat itu. Fasa'aluni, lalu masing-masing minta kepadaku, ya Allah aku minta gunung emas, yang sini minta lagi, ya Allah aku minta lautan, ya, intan berlian semua, ya ini pokoknya minta semua. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, lalu aku beri semua. Nggak ada yang nggak dikasih oleh Allah, semuanya dikasih oleh Allah. Padahal triliunan manusia yang minta. Ma naqasa dzalika mimma indi, tidak berkurang apa yang ada di sisiku, milikku tidak berkurang. Illa kama yankusul miqyatu idza udkhilal bahr, kecuali seperti kurangnya air laut saat dimasuki mikyat, jarum. Jarum dimasukkan ke air laut, lalu jarum itu diangkat lagi. Tentu ada setitik, dua titik air di jarum itu basah, ya kan? Nah berarti kan air laut berkurang. Ya begitulah, kurang sedikit sekali, 0,00001%, saking sedikitnya. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum, amal-amal kalian yang aku hitung. Summa uwaffikum iyyaha, setelah itu aku balas. Faman wajada khairan falyahmadillah, barang siapa yang mendapatkan kebaikan pujilah Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, barang siapa yang mendapatkan keburukan fala yalumanna illa nafsah, jangan mencaci maki, jangan mencela kecuali dirinya sendiri, ya.
tiba-tiba terkena narkoba, tiba-tiba mabuk, tiba-tiba berbuat maksiat. Jangan nyalain siapapun, salahkan dirimu sendiri. Kan banyak yang cari-cari alasan, ini gara-gara dia, ini karena aku mengikuti dia, ini gara-gara pergaulan, gara-gara banyak kan. Nah, nanti di akhirat nggak ada ya. Ketika seseorang sudah masuk neraka, maka yang akan dia salahkan adalah dirinya sendiri. Dia nggak bisa menyalahkan si A, si B. Wallahu a'lam. Hadirin sahih dengan Muslim ya. Ada beberapa tabi'in ketika membaca hadis ini berlutut, saking dahsyatnya pemahaman mereka terhadap luar biasa. Ya.